Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di media belajar matematika kelas 5. Kali ini kita akan membahas materi perkalian pecahan biasa dengan pecahan bentuk persen atau pecahan desimal. Sebelum kita menghitung perkalian pecahan biasa dengan pecahan bentuk persen atau desimal, kalian perhatikan dulu contoh perkalian berikut ini. 2/5 dikali 35% merupakan contoh perkalian pecahan biasa dengan persen. Sedangkan 3/4 dikali 0,6 merupakan contoh perkalian pecahan biasa dengan desimal. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, syarat menghitung perkalian pecahan biasa dengan bentuk pecahan yang lain, yaitu semua bentuk pecahan harus dirubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Yang akan kita bahas pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan bentuk persen. Namun, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu persen, simbol, dan cara mengubah pecahan bentuk persen menjadi pecahan biasa. Persen memiliki simbol tersendiri. Simbol seperti pada gambar merupakan simbol dari persen. Sedangkan arti dari persen adalah per 100. Berikut adalah contoh pecahan bentuk persen, yaitu 35% dan 74%. Persen artinya adalah per 100. Jadi 35% jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 35/100. Sedangkan 74% jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 74/100. Jadi, untuk mengubah pecahan bentuk persen ke pecahan biasa, tinggal dirubah menjadi per 100. Sekarang kita akan menghitung perkalian pecahan biasa dengan pecahan bentuk persen. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yaitu 2/5 dikali 35% dan 54% dikali 4/9. Sekarang kita coba satu persatu menghitung perkalian tersebut. Contoh yang pertama adalah 2/5 dikali 35%. Sebelum dikalikan, terlebih dahulu kita rubah pecahan bentuk persen ke pecahan biasa. Hasilnya adalah 2/5 dikali 35/100. Perkalian pecahan dapat dihitung dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut
dikali penyebut. Namun, sebelum kita hitung perkalian tersebut, lihat terlebih dahulu adakah bilangan pada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Dari perkalian pecahan 2/5 dikali 35/100 diketahui 2 dan 100 merupakan bilangan genap. Setiap bilangan genap bisa dibagi 2. Di mana 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Selain itu, ada juga 5 dan 35 sama-sama bisa dibagi 5. Di mana 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Sehingga diperoleh perkalian pembilang dan pembilang dibagi penyebut dan penyebut. Yaitu 1 kali 7 per 1 kali 50. Hasilnya adalah 7 per 50. Contoh berikutnya adalah 54% dikali 4/9. Seperti contoh sebelumnya, kita rubah terlebih dahulu 54% menjadi pecahan biasa, sehingga diperoleh perkalian 54/100 dikali 4/9. Pada perkalian tersebut dapat kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 54 dan 9 sama-sama dapat dibagi 9. Di mana 54 dibagi 9 sama dengan 6 dan 9 dibagi 9 sama dengan 1. Selain itu, 100 dan 4 juga sama-sama dapat dibagi dengan bilangan 4. Di mana 4 dibagi 4 sama dengan 1 dan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Setelah tidak ada lagi bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, sehingga diperoleh hasil 6 dikali 1 per 25 dikali 1 sama dengan 6 per 25. Perkalian selanjutnya yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Sebelum ke contoh perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal, akan kita ulang materi sebelumnya tentang nilai tempat pecahan desimal dan cara mengubah pecahan
desimal menjadi pecahan biasa. Contoh pecahan desimal yang kita gunakan yaitu 12,754. Pecahan desimal tersebut memiliki nilai tempat yang berbeda. Nilai tempat yang di depan koma akan terlebih dahulu kita bahas. Nilai tempat angka 1 adalah puluhan dan angka 2 adalah satuan. Sekarang nilai tempat bilangan yang berada di belakang koma. Pada pecahan desimal, bilangan yang berada di belakang koma memiliki nilai tempat dengan tambahan 1/. Angka pertama di belakang koma yaitu 7 memiliki nilai tempat persepuluhan. Angka kedua di belakang koma yaitu angka 5 memiliki nilai tempat perseratusan. Sedangkan angka ketiga di belakang koma pada pecahan desimal di sini adalah angka 4 memiliki nilai tempat perseribuan. Berikut adalah contoh pecahan desimal yang nantinya akan kita rubah menjadi pecahan biasa. 1,2, 0,34, 0,135. Pecahan 1,2 memiliki satu angka di belakang koma, sehingga jika kita rubah menjadi pecahan biasa, kita hilangkan koma menjadi 12, sedangkan pernya adalah 10 karena hanya satu angka di belakang koma, sehingga per 10 menandakan 2 adalah persepuluhan. Jadi 1,2 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 12/10. Sekarang 0,34. 0,34 memiliki dua angka di belakang koma, yaitu 3 dan 4. Angka 4 memiliki nilai tempat perseratusan, sehingga 0,34 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 34/100. Selanjutnya 0,135 memiliki 3 angka di belakang koma, di mana angka yang paling belakang yaitu 5 memiliki nilai tempat perseribuan, sehingga 0,135
jika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 135 per 1000. Sekarang kita masuk ke perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal. Berikut adalah contoh perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. 3/4 dikali 0,6 dan 1,26 dikali 5/12. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana cara melakukan perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh yang pertama, 3/4 dikali 0,6. Sebelum kita menghitung, terlebih dahulu kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, sehingga perkaliannya berubah menjadi 3/4 dikali 6/10. Pada perkalian pecahan tersebut, angka 6 dan 10 adalah bilangan genap, sehingga keduanya bisa dibagi dengan angka 2. Di mana 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5, sehingga diperoleh hasil 3 dikali 3 per 4 dikali 5, dan hasilnya adalah 9/20. Contoh berikutnya adalah 1,26 dikali 5/12. Pecahan desimal 1,26 dirubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1,26 memiliki dua angka di belakang koma, sehingga diperoleh perkalian 126/100 dikali 5/12. Dari perkalian tersebut dapat kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 126 dan 12. Kedua bilangan tersebut sama-sama bisa dibagi 3. Di mana 126 dibagi 3 adalah 42, sedangkan 12 dibagi 3 adalah 4. Selain itu, bilangan 5 dan 100 juga sama-sama bisa dibagi 5. Di mana 5 dibagi 5 sama dengan 1, sedangkan 100 dibagi 5 adalah 20, sehingga diperoleh perkalian 42 dikali 2 per 20 dikali 4.
Hasilnya adalah 42/80. Bilangan 42 dan 80 adalah sama-sama bilangan genap, sehingga bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Jadi 42 dibagi 2 per 80 dibagi 2. Jangan lupa, untuk menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga diperoleh hasil 21/40. Selanjutnya, kita akan menghitung perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Contoh soalnya yaitu 2,5 dikali 0,6 dan 1,4 dikali 0,37. Contoh yang pertama, perkalian 2,5 dikali 0,6. Jika perkalian keduanya adalah pecahan desimal, tidak perlu dirubah menjadi pecahan biasa. Namun caranya, kita hilangkan saja tanda koma dan angka 0 yang terdapat di depan koma. Kemudian kita susun perkalian ke bawah menjadi 25 dikali 6. Contohnya sama seperti yang ada di gambar. Kemudian kita hitung perkalian tersebut. 6 dikali 5 adalah 30. Bilangan 30, satuannya adalah 0, kita tulis di bawah. Sedangkan puluhannya 3 kita simpan di atas. Kemudian kita kalikan 6 dikali 2 adalah 12. 12-nya kita tambah dengan 3 karena sebelumnya sudah menyimpan 3 angka, sehingga diperoleh 15. Kita tulis di depan angka 0. Hasil akhir perkalian 25 dikali 6 adalah 150. Angka 150 kita tulis di sebelah sama dengan. Hasilnya seperti ini. 2,5 dikali 0,6 sama dengan 150. Namun belum selesai sampai di sini. Kita hitung terlebih dahulu. Dari perkalian 2,5 dikali 0,6 ada 2 bilangan di belakang koma, di mana bilangan 2,5 memiliki 1 angka di belakang koma yaitu 5, sedangkan 0,6 juga memiliki 1 angka di belakang koma, sehingga jumlah angka di belakang koma ada 2. Kita hitung dari belakang 2 angka di belakang koma, yaitu yang pertama 0, yang kedua 5. Kemudian
kita letakkan tanda koma di depan angka 5 sehingga diperoleh hasil 1,50. Karena angka 0 berada di paling belakang koma, bisa kita hilangkan menjadi 1,5. Jadi hasil dari perkalian desimal 2,5 dikali 0,6 sama dengan 1,5. Contoh berikutnya, perkalian 1,4 dikali 0,37. Seperti contoh pertama, hilangkan koma dan 0 yang terdapat di depan koma. Kemudian kita buat perkalian susun ke bawah menjadi 14 dikali 37. Kita hitung bersama dari perkalian angka 7 dikali dengan 14, kemudian angka 3 dikali dengan 14. 7 dikali 4 adalah 28. 8-nya di sini satuan, sedangkan 2 adalah puluhan. Sehingga 8 ditulis di bawah sejajar dengan satuan, di sini 4 dan 7, sedangkan 2 yang puluhan kita simpan. Kemudian kita kalikan 7 dikali 1 sama dengan 7. Karena tadi menyimpan 2 angka, sehingga harus ditambahkan dengan angka 2 menjadi 9. Angka 9 kita tulis di bawah puluhan, yaitu angka 1 dan 3. Kemudian perkalian angka 3 dengan 14. 3 dikali 4 adalah 12. Karena 3 merupakan puluhan, sehingga angka 2 diletakkan di bawah angka 9. Sedangkan angka 1 disimpan. Lalu kita lanjutkan dengan perkalian 3 dikali 1 sama dengan 3. Karena tadi sudah menyimpan satu angka, maka harus ditambah dengan angka 1 menjadi 4 yang diletakkan di depan angka 2. Perkaliannya sudah selesai, tinggal kita jumlahkan hasil perkaliannya. Ya, kita beri tanda jumlah atau tambah seperti ini. 8 ditambah 0 adalah 8. Sedangkan 9 ditambah 2 adalah 11. Angka satuan 1 diletakkan di bawah 2, sedangkan puluhannya disimpan di atas. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5 diletakkan di bawah angka 4, sehingga diperoleh hasil akhir 518. Kemudian angka 518 diletakkan di atas menjadi
1,4 dikali 0,37 sama dengan 518. Belum selesai sampai di sini. Ya. Pada bilangan 1,4 memiliki satu angka di belakang koma, sedangkan 0,37 memiliki dua angka di belakang koma. Sehingga jumlah angka di belakang koma ada 3, yaitu 4, 3, dan 7. Kita hitung dari belakang pada bilangan 518. 3 angka di belakang koma yaitu yang pertama 8, kedua 1, ketiga 5. Sehingga di depan angka 5 kita tambahkan koma. Karena di depan koma tidak ada angka, kemudian kita tambahkan angka 0. Hasilnya seperti ini, di depan 5 kita beri koma, sedangkan di depan koma diberi angka 0. Sehingga diperoleh hasil akhir dari 1,4 dikali 0,37 sama dengan 0,518. Demikian pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Ananda dalam belajar. Tetap semangat, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.